terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan bilateral di Saint Petersburg, Rusia. Dalam pertemuan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mendukung penuh keanggotaan Indonesia di BRICS. Selain itu, Rusia terbuka untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia di berbagai sektor, termasuk pertanian, energi, dan juga bidang militer. BRICS adalah kelompok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina atau Tiongkok, dan juga Afrika Selatan. Selain itu, Saudara, kedua kepala negara ini sepakat untuk menghormati kedaulatan setiap negara. Индонезия – один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Saya ingin menggarisbawahi bahwa Indonesia ialah mitra kunci Federasi Rusia di kawasan Asia Pasifik. Наша Индонезия является одним из наших ведущих южноазиатских внешнеторговых партнеров. Saya ingin menekankan bahwa Indonesia ialah salah satu mitra perdagang Rusia yang utama di kawasan Asia Tenggara. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Putin dan pemerintah Rusia atas dukungan Rusia terhadap keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS. Di bidang internasional, sebagaimana tadi disampaikan Presiden Putin, Indonesia dan Rusia memiliki banyak sekali pandangan yang sama. Kami menghormati kedaulatan setiap negara. Kami ingin menyelesaikan semua masalah dengan damai. Usai pertemuan bilateral, Saudara, Presiden Prabowo Subianto saling bertukar cenderamata dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky di Saint Petersburg, Rusia. Ada sejumlah hadiah yang diberikan Putin, yakni buku dan juga pedang perwira yang ditaruh di dalam peti. Sementara itu, Presiden Prabowo memberikan patung pahatan Garuda beserta keris. Ada momen unik saat kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Saint Petersburg yang disambut oleh para diaspora Indonesia dan keluarganya. Di antara kerumunan ini, Saudara, ada seorang anak yang bernama Vladimir meminta mainan Lego ke Prabowo Subianto. Prabowo yang memperhatikannya pun langsung memerintahkan sekretaris pribadinya untuk membelikan Lego untuk anak tersebut. Menanyakan, ngobrol dengan anak saya sih, anak saya minta Lego. Tadi sempat ditanya ya, anaknya ada yang bisa bahasa Indonesia apa enggak? Iya. Suami saya yang ditanya. Kalau harapan saya hanya satu, saya minta kepada Bapak Prabowo, saya ingin ada KJRI di Saint Petersburg. Sebelumnya, Saudara, saat mendampingi Presiden Prabowo di Rusia, Menteri Luar Negeri Sugiono merespon sikap negara-negara ekonomi maju anggota G7 yang menunjukkan dukungan kepada Israel dalam konflik dengan Iran. Sugiono menegaskan Indonesia tidak mengharapkan situasi saling serang antara Israel dan Iran. Ia pun menyebut Indonesia siap berkontribusi demi terciptanya perdamaian dan berharap semua pihak menahan diri. Indonesia selalu dalam posisi siap memberikan kontribusi apapun dalam rangka terciptanya perdamaian dunia. Sama sekali tidak mengharapkan situasi ini karena serangan yang dilakukan ini juga justru akan memperburuk situasi. Kita tidak tahu kalau sudah begini nanti berhentinya di mana, ya kan? Begitu ada perang yang dimulai, kita tidak tahu kapan dan bagaimana berhentinya. Saudara, TNI telah menyiapkan pasukan khusus dan alutsista untuk mengevakuasi sejumlah WNI yang sedang berada di Iran dan Israel. Meski begitu, TNI harus menunggu keputusan dari Kementerian Luar Negeri. Sebanyak 34 personel TNI yang tergabung dalam Crisis Response Team atau CRT dilibatkan untuk membawa kembali WNI yang tinggal di kedua negara yang sedang berperang itu. Dari informasi yang diperoleh, sebanyak 115 WNI di Iran dan 11 WNI di Israel
telah menyatakan kesediaannya untuk dievakuasi. Kapus Pen TNI Majen Kristome Sianturi mengatakan pihaknya masih menunggu hasil koordinasi dan instruksi dari Kementerian Luar Negeri terkait teknis evakuasi yang akan dilakukan. Namun, Kristome memastikan evakuasi direncanakan akan menggunakan jalur darat karena pesawat tak bisa memasuki wilayah udara Iran dan Israel. Kita menunggu dari Kementerian Luar Negeri ya. TNI sifatnya standby, menyiapkan prajuritnya, melengkapinya sehingga nanti apabila memang dibutuhkan ya kita siap untuk membackup itu. Jadi yang di Teheran itu ada 115 warga negara kita yang sudah bersedia untuk dievakuasi. Yang dari Israel ada 11 orang yang sudah siap untuk dievakuasi. Gitu ya. Itu data terakhir dari rapat dengan lintas kementerian dalam lembaga kemarin. Yang jelaskan sesuai dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri bahwa evakuasi hanya bisa dilakukan lewat darat. Nah, tentang rutenya nanti kita akan ditentukan oleh Kementerian Luar Negeri sendiri. Saudara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan tidak akan ada pembicaraan dengan Amerika Serikat selama Israel masih melanjutkan serangan militernya terhadap Iran. Lalu bagaimana adu unjuk kekuatan antara Iran dan juga Israel? Kami perbincangkan saudara usai jeda di Kompas Petang.